Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dan selamat sore pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di program Ramadan Menyapa, program spesial Ramadan yang merupakan kerjasama dari RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Program ini ditayangkan setiap pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan. Saya Turasi akan membersamai pemirsa sekalian dalam program ini selama 1 jam ke depan. Hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan satu tema yang luar biasa dan ini menjadi salah satu tema yang mungkin dekat dengan kita semua di bulan Ramadan maupun nanti menyambut Hari Raya Idul Fitri, yaitu tentang kemuliaan memaafkan. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Maman Rusman, salah satu akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah. Gimana Mbak? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah musim-musim mudik nih, Pak. Iya, macet. Macet ya. Baik, selamat datang Pak. Selamat bergabung dengan kita di program Ramadan Menyapa. Kami sampaikan juga kepada pemirsa sekalian yang ada di rumah, apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi pengalaman, Anda bisa menyampaikannya melalui line telepon yang nanti akan tampil di layar kaca pemirsa sekalian. Baik, langsung saja kita akan membahas tema kita hari ini, yaitu tentang kemuliaan memaafkan. Saya persilahkan kepada Bapak Dr. Maman Rusman untuk memberikan pengantarnya. Terima kasih, Mbak Turasih. Ya. Betul, Pak. Mbak Turasih, MSI sebagai moderator pada acara sore hari ini, yaitu dalam program Ramadan Menyapa. Program Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh LP3M, LP2M. LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan RCTV. Tema yang akan dibahas pada sore hari ini yaitu tentang kemuliaan memaafkan. Tema ini tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, ini sangat berkaitan erat dengan masalah aktivitas kita sebagai seorang muslim yang beriman tentunya, yaitu tentang Ramadan dan sekaligus juga tentang pasca Ramadan ini, yaitu pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri yang sudah menjadi tradisi suka diadakan acara saling memaafkan di antara keluarga. Baik, pada kesempatan ini Mbak Turasih, bahwa saya menemukan di dalam Al-Quran minimal ada 3 lafaz atau 3 kalimat dalam surat dan ayat yang berbeda mengenai lafaz atau kalimat memaafkan, yang dalam bahasa Al-Qur'annya atau bahasa Arabnya itu dikenal dengan kalimat al-afu. Al-afu. Yang al-afu sendiri ini berasal dari lafaz afa ya'fu, afwan atau afun, yang artinya adalah memaafkan. Ada 3 surat yang membahas tentang al-afu ini. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 134, kemudian surat Al-A'raf ayat 199 dan surat Asy-Syura ya. Asy-Syura ya, ini bukan surat Asy-Syu'ara tapi surat Asy-Syura
ayat 40. Dengan berbagai bentuk kalimatnya, dengan berbagai bentuk lafadznya. Ada yang bentuknya fi'il atau kata kerja, ada yang bentuknya fa'il atau sebagai subjek, ada yang bentuknya masdar. Ya, masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan atau kalau dikenal dalam bahasa Inggris itu adalah gerund. Jadi gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan, adalah verb plus ing tanpa ada to be, itu gerund, yang kemudian kalau dalam bahasa Arabnya itu diistilahkan dengan masdar. Di dalam surat Ali Imran ayat 134, bentuk lafadznya adalah isim fa'il atau sebagai pelaku atau subjek. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 199 itu bentuknya adalah masdar atau gerund. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat 40 itu bentuknya adalah fi'il. Yang dari ketiga surat ini kalau bisa atau saya perhatikan itu lafadz atau kalimat afwan ini ada dalam berbagai sektor. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 134 itu adalah lafadz al-afu yang kemudian dibentuk dalam isim fa'ilnya, itu adalah merupakan kriteria dari orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam surat Al-A'raf ayat 199 itu adalah berbicara pemaafan itu bagi orang-orang yang penentu kebijakan. Tapi kalau dalam surat Asy-Syura itu adalah yang bentuknya di sana fi'il, itu adalah dalam hubungan interaksi sosial kemasyarakatan sehari-hari. Nah, itu. Contoh kita dalam surat Ali Imran ayat 134. Ya. Surat Ali Imran ayat 134 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Ini kalau dilihat artinya adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, ya. Kemudian orang-orang yang menahan amarahnya, yang menahan hawa nafsunya, dan orang-orang yang memaafkan di antara sesama manusia. Wallahu, dan Allah yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini ya, yang berupa perkataan maafnya adalah pada kalimat wal'afina anin nas. Wal'afina anin nas, yaitu orang yang memaafkan sesama manusia. Oke, baik, menarik sekali karena ternyata memaafkan ada konteksnya ya, sebagai kriteria orang yang bertakwa. Ada konteksnya. Sebagai pemimpin juga hubungan antar manusia. Gitu. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan setelah jeda pariwara. Kita tahan dulu penjelasannya. Baik pemirsa sekalian, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut.
Baik pemirsa, kembali lagi di program Ramadan Menyapa, program kerjasama antara RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, YIN Syekh Nurjati Cirebon, dan kita masih membahas tema yang sangat menarik yaitu tentang kemuliaan memaafkan. Masih bersama kita narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Bapak Dr. Maman Rusman. Baik, barangkali dari pemirsa ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berbagi pengalaman, Anda dapat menelpon di nomor 02314821138. Baik, kita lanjutkan, pembahasan tadi sangat menarik Bapak. Jadi tadi terkait bagaimana memaafkan itu menjadi ciri-ciri orang bertakwa, dan juga Allah tuh menyukai orang-orang yang berbuat baik. Artinya memaafkan adalah berbuat baik ya. Iya. Oke. Jadi begini. Ternyata memaafkan itu ada konteksnya tadi. Dalam pembahasan yang sekarang ini, surat Ali Imran ayat 134 ini adalah konteksnya dalam kriteria orang-orang yang bertakwa. Yang kemudian ini sangat bertepatan dengan Ramadan ini, karena ending ya, tujuan dari puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sementara ini yang kita pahami bahwa takwa itu adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini sangat umum. Tapi kemudian Allah memberikan kriteria-kriteria, memberikan batasan-batasan yang terukur dalam Al-Qur'an itu, kriteria yang bertakwa itu ya. Batasan atau kriteria yang pertama tentang takwa itu supaya kita ada roja, supaya kita ada harapan bahwa apakah kita ini sudah ada enggak ketakwaan pada diri kita itu. Maka kemudian kita harus melihat ukurannya, kriterianya, apakah terukur atau tidak. Maka kemudian yang pertama Allah memberikan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa itu pada surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 6. Bahwa Al-Quran itu adalah hudan lil mutakin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kriterianya ada 6 di sana. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang kedua wa yuqimuna sholata. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang keempatnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Yang kelima wa ma unzila min qablika. Yang keenamnya adalah wabil akhirati hum yuqinun. Itu kriteria orang-orang yang bertakwa. Yang pertama iman kepada hal yang gaib, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah ya, Subhanahu wa taala. Yang keempatnya beriman kepada kitab Al-Qur'an. Yang kelimanya beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, dan yang keenamnya beriman kepada hari akhirat. Ditambah kriteria orang yang bertakwa itu pada surat Ali Imran tadi. Tambah kriterianya adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit. Itu berarti masih sama kriteria dengan pada surat Al-Baqarah ayat 2 itu. Tapi kemudian ada tambahan di sini. Wal kadhibinal ghaidh, itu orang-orang yang mampu menahan ya, kemarahannya, walaupun dia mampu untuk meluapkan kemarahan itu. Itu berarti tambahan tuh kriteria yang bertakwa. Kemudian tambahan lagi yaitu adalah wal afina aninas, yaitu orang-orang yang mampu memaafkan sesama manusia. Dalam kehidupan keseharian kita tentunya banyak berinteraksi kita dengan teman, dengan saudara, bahkan dengan suami, istri, itu banyak interaksi. Pasti ada saja kekeliruan yang bisa terjadi. Maka kemudian dalam interaksi itu kita harus mampu menjadi afina aninas, orang yang bisa memaafkan sesama manusia. Berarti inilah kriteria itu. Kemudian wallahu, diakhiri ayat ini dengan luar biasa bagusnya tuh. Wallahu yuhibbul muhsinin, bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsin. Muhsin itu dari ihsan. Artinya luar biasa ketulusannya, luar biasa perbuatan memaafkan sesama manusianya, menahan kemarahannya, itu adalah betul-betul dari muhsinnya, keluar dari luar biasa dari keikhlasannya, dari sifat kebaikannya, bukan keterpaksaan dan sebagainya. Itu adalah maaf yang ada pada surat
Ali Imran ayat 134 yang masuknya pada kriteria orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu pada surat Al-A'raf ayat 199. Bunyinya ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa gitu. Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini sekali lagi kita harus lihat dari sisi bahasa. Karena saya orang menggeluti di bidang bahasa, maka kemudian saya mencoba melihat ayat ini dari segi bahasanya. Karena kita adalah berupaya untuk memahami bahasa Arab ke dalam bahasa kita. Betul. Berarti di sini diperlukan, kalau dalam bahasa Arabnya adalah zauk lugawinya. Kita harus punya rasa bahasa, karena bahasa itu ya harus rasa. Gitu. Sehingga kita ada pemahaman yang mendalam ketika kita mempunyai rasa bahasa itu sendiri. Karena begini, kalau kita lihat pemahaman ini dalam arti yang bebasnya, khudil afwa, ya, kita lihat dalam terjemah bebas itu adalah jadilah kamu pemaaf. Gitu. Padahal kalau kita lihat, kalau jadilah itu memang sama-sama amar ya, sama-sama perintah. Tapi kalau jadilah itu bahasa Arabnya adalah ij'al. Ij'al itu dari ja'ala yaj'alu ij'al. Jadilah gitu. Nah, sekarang kalau bahasanya artinya jadilah menjadi seorang pemaaf. Ini kelihatannya tidak ada proses. Ya, kelihatannya tidak ada proses. Ini adalah bim salabim ya. Jadi Allah menyuruh kita menjadi seorang pemaaf. Tanpa ada proses. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 tadi menggunakannya khud. Khud itu adalah kalau dari sisi bahasa dari akhadha ya'khudhu, artinya mengambil. Gitu. Dari sini khud. Mestinya kan ambillah. Ambillah pemaaf. Kalau langsung juga menjadi khud al-afa, kemudian diartikan secara seadanya letterlock itu ambillah pemaaf juga tidak. Tapi kemudian di dalam bahasanya adalah ambillah atau ambil bagian olehmu menjadi seorang yang pemaaf atau ambil peranan lah gitu. Jadi mengambil peranan kita, mengambil bagian menjadi orang yang pemaaf ini. Ketika kita mengartikan, menafsirkan itu dengan mengambil bagian atau mengambil peranan, artinya kita punya peran. Ada proses yang begitu panjang, ya, ada proses yang begitu panjang untuk menjadi seorang pemaaf ini. Makanya kemudian Allah menggunakan lafadznya adalah khud, tidak menggunakan ij'al, tidak menggunakan ij'alil afa, tidak begitu. Ini juga adalah ada makna-makna yang sangat luar biasa terkandung di sini. Ketika kita mengambil bagian, ketika kita mengambil peranan untuk menjadi seorang pemaaf, tentunya tadi ada proses. Kenapa? Karena memaafkan itu mudah diucapkan. Tapi kemudian berat untuk apa? Untuk dilaksanakan. Iya, betul. Kita berat untuk melaksanakan, memaafkan orang itu berat. Betul. Ya. Itu kalau lihat dari khudil afa. Jadi kita harus mengambil bagian, harus mengambil peranan menjadi seorang yang pemaaf. Kemudian wa'mur bil 'urfi. Wa'mur bil 'urfi. Ya. Dan serulah, perintahlah bil 'urfi.
Nah, lagi-lagi di sini juga ketika dilihat arti dari orfi, orfi itu adalah kebiasaan, orfi itu adalah budaya, orfi itu adalah tradisi. Maka kemudian di dalam tafsir, misalkan dalam Sofhatul Tafasir atau tafsir Ibnu Katsir atau Al-Maraghi, maka al-orfi di sini atau al-orf di sini kemudian ditafsirkan dengan al-ma'ruf wal jamil gitu. Artinya bahwa di sini juga nanti ada berbagai pemahaman. Wa'mur bil urfi artinya dan perintahlah sesuai dengan tradisi. Artinya begini, kalau tradisi dalam memerintah, apakah dalam memerintah itu kebiasaannya memerintah kejelekan atau kebagusan, coba? Kebaikan. Kebaikan ya. Yang diperintah itu pasti kebaikan. Nah, kemudian wa'mur bil urfi, terus dengungkan perintah kebaikan itu. Karena ada orang ya, ada pepatah, sejelek-jelek orang tua, jadi seburuk-buruk kelakuan orang tua, pasti dia akan memerintahkan, akan menyuruh anaknya kepada hal-hal yang baik. Jadi tradisi perintah itu, tradisi memerintah itu pada hal yang baik, bukan pada hal yang buruk. Itu yang pertama. Oke. Ya, nanti yang kedua ya kita lanjutkan. Artinya memaafkan itu tadi ya, peran yang diiringi dengan proses. Iya, betul. Memaafkan adalah sebuah peran yang melekat pada manusia, diiringi dengan proses, kemudian diikuti juga dengan perintah lainnya gitu ya. Baik, siap, kita nanti lanjutkan lagi, luar biasa. Pemirsa, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, kita jeda pariwara sejenak. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ramadan Menyapa, program kerjasama antara RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kemuliaan memaafkan, dan apabila pemirsa ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0231 482 138. Kita lanjutkan kembali pembahasannya bersama narasumber kita, Bapak Dr. Maman Rusman. Tadi menarik dalam konteks memaafkan yang kemudian diikuti untuk melakukan perintah-perintah yang tanpa bosan untuk melakukan kebaikan. Boleh kita lanjutkan pembahasannya? Betul, terima kasih Mbak. Ya, jadi begini, tadi bahwa memaafkan itu sebuah proses yang harus kita ambil peranan proses itu, yang harus kita ambil bagian itu. Kemudian berikutnya adalah wa'mur bil urfi tadi, bahwa kita harus terus melakukan memerintahkan kebaikan. Memerintahkan kebaikannya itu juga bil ma'ruf wa bil jamil. Jadi dengan baik juga gitu. Dengan bagus juga memerintahkannya itu. Jadi baik tutur katanya, kemudian perilakunya dalam memerintahkan kebaikan juga itu harus tetap bil urfi gitu ya. Artinya bil ma'ruf wal jamil gitu. Kemudian yang berikutnya wa'arid 'anil jahilin. Ya. Kalau kita melihat lafadz a'rid itu ya, itu perintah juga. Asalnya dari a'rada yu'ridu. Asalnya adalah berpaling. Ya, berpaling di sini kemudian bukan berarti kita menghindari, bukan. Jadi, tapi nanti kalau menghindari malah tidak terjadi perintah kebaikannya, proses pengambil peranan memaafkannya nggak terjadi. Jadi wa'arid 'anil jahilin itu kalau bahasa kitanya abaikanlah. Abaikan ketika kita sudah berupaya mengambil peranan memaafkan, sudah berupaya untuk menyuruh kebaikan, tapi kemudian masih ada apa? Pembantahan-pembantahan, masih ada apa namanya? Ketiga sinkronan apa yang diinginkan dari kebaikan atau pemaafan itu, kemudian orangnya yang dimaafkan atau yang disuruh kebaikannya malah kemudian ngeyel. Itu kan bisa menjadi malah kita menjadi jengkel kembali. Maka wa'arid 'anil jahilin. Maka kemudian abaikan hal-hal seperti itu, abaikan. Jahil di sini memang secara letterlek artinya adalah bodoh, orang-orang yang bodoh. Tapi kemudian
di dalam tafsir Al-Marughi ditafsirkan bahwa yang dimaksud bodoh itu bukan berarti orang yang tidak tahu apa-apa. Boleh jadi dia secara ilmu pengetahuan dia pintar, tapi kemudian dalam keadaan khilaf, dalam keadaan emosi, dalam keadaan khilaf. Jadi ada dua hal yang bisa mempengaruhi orang itu menjadi dikatakan jahil. Yang satu adalah khilaf, yang keduanya adalah dia diliputi oleh emosinya. Maka orang-orang yang khilaf dan orang-orang yang emosi itu, walaupun dia secara ilmu pengetahuan mumpuni, tetap termasuk kepada yang jahil, yang bodoh itu ya. Maka hal ini kita harus abaikan. Mengabaikan bukan berarti kemudian dihindari, tetap kita perlakukan dengan baik, abaikan apa yang kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan kita, padahal kita sudah berupaya untuk berbuat baik, gitu kan ya. Abaikan saja. Nah, maka maaf di sini ya. Al-afwu di sini konteksnya bukan pada kriteria orang yang bertakwa. Tapi memaafkan di sini konteksnya adalah bagi para pemangku jabatan, bagi para pemimpin, bagi para orang-orang yang berperan di sebuah organisasi, termasuk orang tua. Kenapa? Karena organisasi yang paling kecil adalah keluarga. Berarti seorang ayah adalah pemangku kebijakan. Seorang ibu juga adalah pemangku kebijakan sekaligus pelaksana kebijakan. Makanya ada dikatakan bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa seorang ibu itu adalah merupakan sekolah yang pertama bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Nah, di sini. Maka kalau kita lihat dulu ini sebagai orang tua, karena Mbak juga alhamdulillah ya sudah punya putra ya, sudah punya putra. Kemudian berarti kita begini. Anak-anak kita adalah anggota keluarga kita, anggota organisasi kita. Kita harus terus mempunyai peranan nih, proses mengambil peran, mengambil bagian untuk terus lega. Memaafkan di sini adalah lega. Kenapa? Karena kita mendidik anak, subhanallah. Dulu ketika orang tua kita mengatakan bahwa setiap anak itu mempunyai karakternya masing-masing, kita nggak percaya dulu. Betul. Tapi sekarang kita sudah berumah tangga dan punya anak, baru kita percaya. Kalau ada 2 orang anak, itu ada 2 karakter. Bayangkan orang tua kita dulu, termasuk orang tua saya ini, punya 12 orang anak. Berarti subhanallah, itu ada 12 karakter. Tapi betul-betul luar biasa bisa mendidik itu. Nah, kita sekarang kerepotan. Maka kemudian lagi-lagi bahwa kita harus lega. Harus lega kita mendidik anak, kita harus bijak, harus lega. Lega ini bahasa Al-Qur'annya adalah khudil afa. Kita mengambil peranan untuk memaafkan, lega hati kita. Kemudian yang berikutnya wa'mur bil urfi. Terkadang kita begini, menyuruh anak untuk melakukan sholat, tapi kemudian anak melakukan, tapi berat. Ya, itu dengan kemalasannya kan. Nah, bangun sholat nih, iya. Nah, bangun sholat, iya. Tapi kemudian itu kan membuat jengkel buat kita itu. Nah, maka kita hindarkan nih kejengkelan ini. Berarti itu udah khudil afa. Nah, tetap kita lakukan, kumandangkan perintah itu. Jangan begini. Jangan kita menjadi putus asa. Sudah kita memerintah, sudah anaknya kita nggak mau. Sudah aja, terserah dia sekarang. Nah, berarti itu kita sudah mengabaikan wa'mur bil urfi. Bahwa kebaikan itu, perintah-perintah yang baik itu harus tetap dikumandangkan. Masalah dilaksanakan atau tidak, kita terus lakukan. Jangan bosan. Yang gitu. Nah, kemudian malah kan kita adalah misalkan kita ngasih karena merasa anak kita sudah besar nih, dikasih kendaraan motor, malah dirubah.
malah disesuaikan dengan keinginannya, knalpotnya dirubah menjadi knalpotnya seperti itu. Itu kan jelas menjengkelkan kita. Betul. Maka dalam keadaan itu wa'arid anil jahilin, abaikan itu. Abaikan itu. Jangan kemudian ada kata-kata kutukan. Kan ada, karena kalau sudah ini mah, sudah kamu, kalau kamu begitu terus, maka kemudian mudah-mudahan kamu celaka di jalannya. Nah, berarti kan itu menjadi kutukan. Itu adalah kita ternyata menjadi orang tua menjadi tidak bijak. Padahal dalam surat Al-A'raf ayat 199 itu kita harus bijak, khudil afa, apalagi ini ke keluarga kita, apalagi ini ke anak kita. Jangan sampai kemudian kita malah mengutuk anak kita. Tadi mengutuk dengan kata-kata mudah-mudahan kamu ini, kalau gini terus kamu tidak akan selamat nih. Nah, itu berarti. Nah, sementara dengan mengutuk anak kita, berarti kan sama dengan mengutuk diri kita sendiri, karena itu adalah belahan hati, belahan jiwa kita. Iya, dan artinya itu bukan menjadi seorang pemaaf yang dideskripsikan dalam Al-Quran ya. Baik, ternyata konteks kemuliaan memaafkan itu sedemikian dalam gitu, makanya salah satu bentuk perbuatan baik yang didorongkan adalah kita menjadi seorang yang pemaaf, mengambil peran untuk bisa menjadi seorang yang pemaaf. Mengambil peran. Baik pemirsa sekalian, kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kita jeda pariwara sejenak. Kembali lagi bersama kami di program Ramadan Menyapa, program kerjasama dari RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang ditayangkan selama bulan Ramadan pada pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi bersama kita membahas tentang kemuliaan memaafkan, dan Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Maman Rusman, mungkin boleh kita lanjutkan kembali ya pembahasan yang sebenarnya mungkin seandainya dibahas ini nggak cukup waktu jelas. 1 jam gitu ya, tetapi dalam konteks memaafkan tadi, di awal Bapak menyebutkan bahwa memaafkan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran setidaknya dalam 3 surat gitu ya. Nah mungkin karena ini menjelang selesai juga segmen kita, boleh dijelaskan surat yang ketiga mungkin. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Ya, jadi tadi konteks yang pertama adalah pada kriteria orang yang bertakwa. Konteks yang kedua, memaafkan itu adalah dari seorang pimpinan kepada bawahannya, dari seorang kepala organisasi, ketua partai, ya, ketua lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, termasuk di keluarga. Kemudian yang ketiga adalah konteksnya dalam interaksi hubungan sosial masyarakat. Itu berada pada surat Asy-Syura ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Faman 'afa wa aslaha fajaza'uhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Jadi gini. Ini dalam keseharian. Dalam keseharian. Bahwa tapi memang walaupun dalam keseharian ayat ini lebih dititik beratkan pada, dijelaskan pada ayat Qisas. Jadi gini, balasan sebuah kejahatan, maka balaslah dengan kejahatan yang semisal. Nah, para mufasir lebih cenderung ini adalah dibahas dalam bab Qisas, dalam artian masalah menghilangkan jiwa atau pembunuhan. Tapi kalau dalam konteks ayat ini adalah termasuk dalam keseharian. Misalnya gini, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni kamu, misalnya gitu ya, berarti itu kan kejahatan itu. Ketika udah kesal, kemudian kita mengatakan pada teman kita, Allah tidak akan mengampuni kamu. Nah kemudian cukup balas dengan kejahatan yang sama. Ya, Allah juga tidak akan mengampuni kamu, berarti itu adalah imbang. Setelah itu mestinya selesai. Tidak boleh ada lagi apa? Hal-hal yang kemudian menjadi ada ganjalan, menggerutuk bahasa Cirebonnya kan begitu ya. Kemudian ada dendam. Sudah, maka cukup balasan satu kejahatan dengan kejahatan itu kan. Tapi faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dari kejahatan yang tadi yang dilakukan seperti itu. Misalkan kalau ucapan dengan ucapan yang sama, kalau misalkan menyentil ya sentil lagi, kalau menonjok ya tonjok lagi, tapi setelah itu selesai.
Tapi bagi orang yang kemudian ketika dia dikatakan dicaci maki, tidak melakukan perlawanan caci makinya, dijewer tidak melayani menjewernya lagi, tidak membalasnya lagi, dipukul tidak melayani pukulnya lagi, tapi kemudian memaafkan. Wa aslaha, dan berusaha, ini juga ada usaha, dan berusaha terus memperbaiki dirinya supaya tidak ada dendam, tidak ada kesal di hatinya. Fajazauhu 'alallah. Nah, ini luar biasa. Ini kemuliaannya di sini. Kemuliaannya pada ayat ini. Maka kemudian pahala bagi orang yang melakukan itu adalah urusan Allah pahalanya. Allah yang akan ini. Maka ini sesuai juga konteks ini dengan konteksnya Ramadan. Ramadan itu, berpuasa itu yang memberi balasannya Allah. Kan itu. Allah berfirman dalam hadis qudsinya begini. Ya, bahwa puasa itu adalah urusanku, gitu. Dan akulah wa anna ajzi bihi, gitu. Dan akulah yang berhak untuk memberikan pahalanya. Tidak disebutkan. Sementara misalnya gini, kalau kita sholat, kalau sholat sendiri pahalanya segini, kalau kemudian sholat berjamaah pahalanya segini, itu sudah ada aturan-aturannya. Maka kemudian untuk pahala Ramadan, orang yang melaksanakan puasa itu, maka Allah lah yang akan memberikan ininya. Begitupun bagi orang yang apa? Pemaaf, yang melakukan apa? Memaafkan terhadap orang-orang lain yang di sekitarnya kemudian menyakiti dirinya dan sebagainya, dan berusaha untuk memaafkan, maka pahalanya Allah yang akan apa? Memberikannya gitu. Maka kemudian ada dalam Al-Quran itu ada 3 hal yang Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya itu. Yang pertama adalah puasa. Itu as-saumu li, puasa itu adalah milikku, wa anna ajzibi, dan apa, akulah yang akan memberikan pahalanya. Yang kedua adalah memaafkan. Tadi memaafkan itu pahalanya adalah fajazauhu 'alallah. Maka pahalanya itu adalah apa namanya, hanya Allah yang berhak tahu untuk memberikannya, kita semuanya tidak tahu. Yang ketiga adalah sabar. Sabar, kesabaran juga begitu. Nah, untuk kesabaran ini maka kemudian itu dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat 157, bahwa bagi orang-orang yang ditimpa kekurangan ini, keturunan, kemudian buah-buahan, harta dan sebagainya, dan kemudian sabar melakukannya, maka kemudian dan selalu kalau ditimpa musibah itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau mengucapkan istirja, maka Allah akan memberikan apa pahalanya. Maka kemudian dalam hal ini sekali lagi bahwa orang yang memaafkan itu begitu mulianya, saking mulianya, maka Allah lah yang berhak untuk memberikan pahalanya. Dan begini, Allah saja pemaaf. Allah saja pemaaf. Kita tidak bisa mengklaim orang lain yang sekarang ini misalkan belum melaksanakan sholat, belum melaksanakan puasa, kemudian kita mengklaim bahwa dia adalah apa? Orang yang durhaka, bahwa dia adalah ahli neraka. Nggak bisa. Nggak bisa mengklaim gitu. Kenapa? Karena boleh jadi orang-orang seperti itu di masa akhir menjelang akhir hayatnya dia bertaubat. Nah, orang yang seperti ini saja Allah apa? Memaafkan. Apalagi kita sebagai manusia. Maka begini, Allah juga berfirman dalam hadis qudsinya, Inna rahmati sabaqat min godobi. Sesungguhnya kasih sayangku ini, kata Allah, jauh melampaui batas terhadap kemurkaanku ini. Coba, kalau Allah itu sama dengan kita, yang dikedepankan adalah kemurkaan, yang dikedepankan adalah kemarahan, yang dikedepankan adalah emosi, yang dikedepankan adalah kekesalan, sudah habis dunia ini. Sekarang kejadian misalkan begini, Israel menyerang Palestina. Kita sebagai umat Islam yang beriman merasa kesal. Keinginan kita kan, kenapa Allah tidak menghabiskan itu? Kenapa Allah tidak menghancurkan Israel? Nah, kemudian, tapi kan Allah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena lagi-lagi Allah mengatakan dalam hadis ini, Inna rahmati sabaqat min godobi. Sesungguhnya kasih sayangku ini adalah jauh melampaui apa? Kemurkaanku. Coba kalau dibalik. Inna godobi sabaqat min rahmati. Sesungguhnya kemurkaanku ini jauh melampaui dari kasih sayangku. Kita saja sudah nggak ada, sudah habis pasti ini.
Ya, setiap ada kedoliman di muka bumi ini pasti akan dihancurkan oleh Allah. Ya, kenyataannya kan tidak begitu. Kenapa? Karena lagi-lagi bahwa inna rahmati, kata Allah, sabaqat min godobi. Nah, tentunya bahwa semuanya ini adalah sesuai dengan kudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu mulianya kalau kita lihat dari ketiga konteks tentang memaafkan itu. Oke, baik. Nah, ternyata tidak terasa ya membahas tentang kemuliaan memaafkan dan waktunya sudah hampir habis gitu. Mungkin sebelum kita akhiri, Bapak bisa memberikan pesan kepada pemirsa yang ada di rumah tentang konteks kemuliaan memaafkan, atau mungkin pesan-pesan bagaimana sih kita bisa menjadi pribadi yang pemaaf, atau closing statement. Terima kasih pada para pemirsa RCTP bahwa setelah kita mengkaji, mempelajari ketiga surat, ya, ketiga ayat dari Al-Quran tadi, maka pesan yang kita ambil adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang mampu mengambil peranan atau mengambil bagian untuk menjadi seorang pemaaf. Memang berat. Tadi dikatakan bahwa memaafkan itu mudah di lisan, tapi berat untuk dilakukan. Tapi kita tetap harus terus belajar. Kita tetap harus belajar untuk memaafkan itu. Ya. Karena kita jangan sampai terjebak dengan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu amarah kita ini, hanya untuk membawa kepada jalan yang sesat saja. Maka untuk menghindari itu, sekali lagi kita harus berupaya dan belajar terus untuk menjadi orang yang pemaaf. Terus belajar terus menjadi orang yang pemaaf. Makanya faman afa wa aslaha, terus memperbaiki diri. Aslaha itu terus memperbaiki diri. Tidak ada sesuatu yang instan ketika langsung kita mempelajari kemudian kita bisa menjadi itu. Tapi terus ada prosesnya. Termasuk saya di sini bukan berarti, termasuk Mbak juga di sini bukan berarti bahwa kita yang ada di sini sudah menjadi orang yang luar biasa. Tapi kita juga di sini adalah masih terus untuk belajar. Makanya saya di sini mengajak pada semuanya pemirsa RCTP dimanapun berada, mari kita sama-sama untuk menteladani ketiga ayat ini, untuk berupaya terus kita menjadi pribadi yang baik, menjadi yang pemaaf. Ya, selagi menjadi yang pemaaf. Mudah-mudahan ditambah lagi besok momen yang tepat nih, berapa hari ke depan kita momen Idul Fitri, biasanya setiap keluarga berkumpul kemudian saling memaafkan. Jadikanlah itu sebagai sebuah kesempatan, sebuah ajang untuk kita semua menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih. Jadi kita semua mempunyai tugas dari Allah untuk terus berproses, berperan menjadi seorang yang pemaaf itu. Kemudian kita harus pandai-pandai juga supaya tidak menjadi orang yang jahil, tadi dijelaskan oleh narasumber kita gitu ya. Bahwa pilihan untuk menjadi pemaaf adalah menunjukkan bahwa kita adalah seorang manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Ramadan Menyapa hari ini. Kami ingatkan kepada pemirsa, jangan bosan dan jangan khawatir karena program Ramadan Menyapa akan kembali esok hari dengan tema yang tentu saja selalu menarik. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu, dan bagi pemirsa yang menjalankan aktivitas mudik lebaran, semoga senantiasa selamat di perjalanan. Amin. Terima kasih, kita tutup. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Maman Rusman sebagai narasumber. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat dan juga memberikan berkah untuk kita semua. Pemirsa sekalian yang ada di rumah, tetap bersama RCTV serta kembali lagi bersama program Ramadan Menyapa di esok hari. Kita tutup acara hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.